Siang, rekan-rekan semua. Terima kasih atas kedatangannya di siang ini. Nama saya Freddy Wijaya, salah satu putra dari almarhum ayah saya Eka Cipta Wijaya, di mana beliau sewaktu masih hidup memiliki 5 orang istri dan 28 anak. Dari silsilah ini, istri pertama memiliki 8 anak, kedua 7 anak, ketiga 9, keempat 3, yang terakhir 1 anak. Nah, dari semua anak, hanya 4 anak dari istri pertama yang menguasai dinasti Sinar Mas Group, yaitu Teguh Ganda Wijaya, Indra Wijaya, Mukhtar Wijaya, dan Franky Usman Wijaya, yang saya rasa sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebagai konglomerat yang menguasai industri dari hulu ke hilir. Nah, untuk sementara itu yang saya sampaikan. Selanjutnya para kuasa hukum saya yang akan melanjutkan. Ya, selamat siang teman-teman semua, bahwa secara hukum kami sah mendampingi klien kami, saudara Freddy Wijaya, berdasarkan surat kuasa, ya. Jadi surat kuasa sudah ditandatangani kemarin Pak ya, kepada kantor hukum Sunan Kalijaga dan juga partners, ini jelas, ya. Ini sudah ditandatangani di meterai 10.000. Ya, artinya secara resmi beliau menunjuk kantor Sunan Kalijaga bersama tim untuk mendampingi saudara Freddy Wijaya untuk memperjuangkan hak yang sampai saat ini beliau belum mendapatkan. Dan saya perlu sampaikan, betul Pak ya, bahwa ibu dari Bapak Freddy masih hidup. Betul. Sedangkan istri-istri dari Bapak Eka Cipta itu nomor 1, nomor 2, 3, dan 5 memang sudah almarhum. Jadi beliau ini masih bersyukur ibunya sampai saat ini masih bersama dengan keluarga. Perlu kami sampaikan bahwa yang namanya hak sampai kapanpun keperdataan itu tidak akan pernah hilang. Bahkan hak itu diwariskan kepada anak-anaknya. Yang menjadi persoalan di sini adalah sampai saat ini Pak Freddy, ya, sebagai salah satu ahli waris, istri keempat, anak pertama, ya, yang memperjuangkan hak ini sudah cukup lama, tapi sampai hari ini haknya belum diselesaikan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam perjuangan beliau pernah ada datang tawaran kepada Bapak ya, betul, untuk menyelesaikan haknya beliau 1 triliun. Tapi setelah beliau melihat bahwa perusahaan bapaknya itu harusnya kalau dibagi warisnya beliau mendapatkan hak 13 triliun. Sehingga waktu itu beliau bukannya menolak, tapi meminta supaya haknya itu mendapatkan adil sesuai dengan apa yang diwariskan oleh almarhum bapaknya. Makanya sampai saat ini beliau masih memperjuangkan. Ya, kami juga sebagai tim hukum dari kantor hukum Sunan Kalijaga yang mendampingi Bapak Freddy akan melakukan segala upaya. Tetapi di sini kami mau menyampaikan bahwa menyelesaikan persoalan lewat jalur komunikasi, negosiasi, mediasi akan kami kedepankan. Kami buka ruang untuk kami bisa berkomunikasi pihak-pihak yang saat ini masih menutup pintu untuk memberikan hak kepada salah satu ahli waris, yaitu Pak Freddy Wijaya. Pihak-pihak mana aja Pak, kalau boleh tahu? Ya, yang tadi beliau sudah sampaikan. Bahkan di sini kan ada istri pertama daripada Bapak almarhum, ada istri kedua, ada istri ketiga, dan juga ada istri ke-5. Beliau dari istri keempat, anak pertama. Ya, jadi itu yang nanti saat ini kami membuka ruang itu untuk bisa kami berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memang saat ini menurut Pak Freddy bahwa ada haknya yang masih belum diselesaikan. Nah, ini yang harus teman-teman tahu, bahwa yang namanya hak itu harus diselesaikan. Almarhum meninggalkan apapun, hak itu di sini loh yang perlu saya sampaikan, bahwa yang namanya waris itu bisa utang, bisa juga harta. Karena Bapak almarhum meninggalkan harta, itu kan harus dibagi secara benar menurut hukum. Karena ada juga di notaris Pak ya,
bahwa sebenarnya sudah diaktakan notaris bahwa bapaknya juga sebelum beliau wafat masih hidup, beliau juga sebenarnya sudah membuat akta di notaris bahwa inilah nama istri dan anak-anak tersayang. Betul. Itu sudah jelas semuanya. Namun hari ini kami sampaikan bahwa kantor hukum Sunan Kalijaga nanti yang mendampingi Bapak Freddy Wijaya untuk memperjuangkan hak-haknya. Itu dari saya. Pak Freddy, boleh nanya, Bapak kan tadi dibilang anak pertama ya, berarti punya adik. Betul. Nah, apakah ini hanya kepentingan untuk Bapak sendiri atau dengan adik-adiknya? Saya pasti dong, saya mewakili keluarga saya. Jadi keluarga dari ibu saya, yang saya memiliki adik, ada 2 adik. Ya. Jadi ya, dari ibu saya bernama Lydia Herawati Rusli, menjadi istri keempat yang sudah diakui oleh bapak saya menurut akte wasiat nomor 236 tahun 91. Bapak saya masih sehat walafiat, dibuat di hadapan notaris Beni Kristianto di Jakarta. Di situ disebutkan bahwa inilah istri-istri dan anak-anak yang saya cintai. Bapak saya menyebutkan itu. Setelah itu disebutkan wanita nama istri, anak wanita nama istri anak, di mana istri keempat ibu saya Lydia Herawati Rusli dan saya dengan 2 adik saya juga ada di situ. Itu adalah pengakuan dari ayah almarhum saya. Itu kejadian wasiat itu tahun berapa Pak? Itu membuat wasiat untuk pengakuan anak-anak dari istri tahun 91. Ya. Dikuatkan lagi oleh tim Dan 4, bikin akta wasiat lagi, ya. Itu menyebutkan bahwa semua wasiat yang pernah dibuat oleh ayah saya selama masih hidup dibatalkan kecuali akta nomor 236 tahun 91, di mana itu adalah pengakuan istri-istri dan anak-anak yang tidak bisa dibatalkan. Jadi saya tambah sedikit lagi, di tahun 2005 sampai 2008 ada 3 akta wasiat aneh muncul, ya, dibuat di notaris lain, di mana ayah saya sudah pensiun dan sakit-sakitan, ya. Di situ sudah tidak disebut lagi semua istri, hanya sebut 1 istri, yaitu dari istri yang pertama aja. Yang kedua, dia menyebutkan bahwa akta wasiat yang dibuat bapak saya selama ini sebelumnya dibatalkan semua. Jadi itu adalah aneh bin ajaib bahwa anak istri semua juga dibatalkan gitu. Nah, itu. Ya, ada lagi? Bang Nahar tadi mengatakan benar sekarang bisa dirinci, seperti apa sih idealnya yang dimiliki nanti oleh Pak Freddy? Boleh, saya sedikit Freddy. Tadi disebutkan kalau Pak Freddy adalah anak dari istri keempat. Betul. Benar ya. Nah, sepanjang dalam pernikahan ibu sama Pak Eka, seberapa banyak harta yang diperoleh? Kan kita berbicara adalah haknya Bapak Freddy. Terima kasih. Harta diperoleh lewat ibu saya, ya. Maksudnya. Selama masih bersama ibu. Waktu masih, ya, ayah saya bersama ibu sampai beliau meninggal. Ya. Jadi semua istri itu otomatis sebagai suami yang bertanggung jawab itu diberikan rumah, kendaraan, ya, dan anak-anak disekolahkan. Nah, hanya itulah yang kami terima semua kecuali anak dari istri pertama yang menguasai grup Sinarmas. Jadi anak istri kedua, ketiga, keempat, kelima kami semua disekolahkan ke luar negeri, mau sampai kapanpun silakan sekolah, tapi untuk masuk ke grup Sinarmas tidak boleh sampai ayah meninggal dunia. Jadi anak semua dari istri kedua sampai kelima tidak ada yang menikmati 1 peser pun dividen dari perusahaan yang mereka sudah TBK sampai detik ini sudah dibesarkan lagi, sampai ini tidak pernah menerima 1 lembar saham pun ataupun 1 rupiah dividen pun. Nah, tadi saya sebutkan lagi, saya tambahkan yang tadi disebutkan. Kenapa hak saya disebutkan segitu? Mungkin saya perlu uraikan bagaimana dapat angka itu. Menurut laporan, boleh Pak ya? Saya sebutkan. Saya investigasi laporan tahunan waktu itu tahun 2019 dan ini pernah saya bawa dulu ke pengadilan. Itu mereka TBK itu dibuat, silakan di Google semua, dari mulai namanya Ciwi Kimia, Indah Kiat, semua yang ada di grup Sinarmas. Itu total asetnya ada 737 triliun. Kalau dipotong 50% ada aset, pasti ada utang. Kita asumsi utang 50% itu yang umum. Berarti masih ada kira-kira 360 triliun aset bersihnya setelah potong utang. Nah, menurut KUHP data yang saya lupa sebut nomornya, itu 2/3 adalah milik anak-anak yang istri sah perkawinan yang dicatatkan di catatan sipil.
Sepertiga adalah milik anak di luar nikah. Itu di KUH Perdata ada. Ya. Saya ini sebenarnya bisa masuk yang ke pertama atau kedua. Kenapa? Karena saya pernah memiliki penetapan pengadilan bahwa saya adalah anak sah dari perkawinan bapak saya dan ibu saya yang hanya tidak dicatatkan di catatan sipil. Yang menurut keputusan MK nomor 46 tahun 2010 bahwa seluruh anak bisa berhak perdata dari bapaknya selama bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, saya pernah dapatkan. Cuman mereka dengan segala cara mereka batalkan itu akta penetapan anak saya dari Pengadilan Jakarta Pusat yang saya dapatkan tahun 2020 di bulan Februari. Ya. Nah sekarang bagaimana cara menghitungnya? Dari 5 istri ada 28 anak. 360 triliun. Anggap ini anak satu sama anak dua. Karena kebetulan saya ceritakan juga anak dari istri kedua semuanya ini, ibu yang dari istri kedua ini memiliki juga surat kawin yang sebenarnya lebih sah daripada anak istri pertama. Kenapa? Ini dibuat surat kawin tahun 51, dicatatkan di Tondano Minahasa, istri kedua. Istri pertama, malah waktu itu zaman Jepang, bapak saya menikah tahun 43, itu belum dicatatkan catatan sipil. Dia, bapak saya buat diam-diam tahun 53, di Makassar, dicatatkan di catatan sipil Makassar. Jadi secara hukum, melalui PT UN harus dibatalkan sebenarnya. Karena tidak boleh, Undang-Undang Perkawinan bilang, punya 2 akta nikah di negara NKRI ini. Ya. Nah, jadi saya anggap ini anak 1 dan 2 sudah memiliki hak sebagai anak dari perkawinan sah. Saya anggap begitu dulu sebenarnya. Jadi yang 3, 4, 5 total ini adalah 8, 7, 9, 31. Ini total 13. Kalau 13 tadi sepertiga dari 360 itu 120. Dibagi 13 ya kurang lebih hampir 10 T. Keluarga saya ada 3 anak. Itu 30 T. Jadi saya kurang lebih ada 13 T. Itu perhitungannya. Apalagi sekarang sudah tahun 2020, 2021 sampai 2025, itu semua dividen kami nggak pernah menikmati. Kalau lihat dividen aja udah puluhan T itu setiap tahun di TBK itu. Semua banyak TBK. Itu dibagi aja tuh ibarat hak kami ini sekarang ini tidak ada apa-apanya dengan kekayaan mereka. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Ya. Ya, jadi itu penjelasan secara general ya. Data ya. Datanya seperti itu. Jadi kami mau sampaikan bahwa anak di luar perkawinan pun diakui oleh putusan MK dan dia mendapatkan hak waris yang sama. Dan beliau sebenarnya sudah sudah mendapat keputusan ya di pengadilan. Dan yang kedua memang ada akta di notaris yang mengakui bahwa inilah istri-istri dan anak-anakku yang tersayang. Digariskan istri pertama, anaknya ini dan lain sebagainya. Makanya di sini kami mau sampaikan bahwa sebenarnya persoalan ini kan persoalan keluarga ya. Ini sebenarnya hukum privat yang bisa diselesaikan dengan jalur non litigasi, komunikasi, negosiasi dan mediasi dan lain sebagainya. Makanya hari ini kami mau sampaikan bahwa karena beliau sudah kami dampingi dari kantor hukum Sunan Kalijaga dan partner, sehingga kami membuka ruang untuk kami bisa melakukan komunikasi, melakukan mediasi dan lain sebagainya. Itu langkah awal supaya persoalan ini bisa diselesaikan dan hak-hak daripada anak-anaknya terutama klien kami itu harus diselesaikan. Kenapa? Kalau hak itu harus dikasih. Karena ini kan sebenarnya kan kalau dibilang bapak beliau, Bapak Eka Cipta Wijaya, itulah yang memiliki perusahaan-perusahaan ini yang dikelola oleh istri pertama dan anak-anaknya. Yang harusnya tidak boleh juga loh melupakan istri-istri dan anak-anaknya juga. Apalagi klien kami, mamanya sampai saat ini masih bersama keluarga atau masih hidup. Sehingga beliau tahu persis. Dan mungkin suatu saat kami akan hadirkan untuk bicara di publik. Kenapa? Karena sejarahnya ada fotonya, semua ada, semua lengkap. Jadi tidak bisa juga ditiadakan. Walaupun anak tidak dibawa pernikahan, tetapi tidak bisa ditiadakan. Karena waktu itu, semua foto, dokumentasi, dan lain sebagainya, bahkan ada putusan pengadilan bahwa benar Bapak Freddy Wijaya dan ada adik itu adalah anak daripada Bapak Eka Cipta